Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fidayatul Mila dengan NIM 202101002241. Di sini saya akan memaparkan materi tentang motivasi. Definisi motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Gage dan Berliner, motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang untuk bergerak atau energi dan memberikan arah pada aktivitasnya. Beliau menjelaskan bahwa energi dan arah merupakan inti atau senter dari konsep motivasi. Jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi ini ada dua macam. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Definisi motivasi ini adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Definisi motivasi ini adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contohnya adalah seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai yang berprestasi. Faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor motivasi ini ada dua macam. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Berikut adalah 5 hal yang termasuk faktor internal. Yang pertama ada harga diri dan prestasi. Yang kedua ada kebutuhan. Yang ketiga ada harapan. Yang keempat ada tanggung jawab. Dan yang terakhir ada kepuasan kerja. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi ini timbul karena adanya peran dari luar. Misalnya, organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Berikut 5 hal yang termasuk faktor eksternal. Yang pertama ada jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedua, kelompok kerja. Yang ketiga, kondisi kerja. Yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja. Dan yang kelima ada hubungan interpersonal. Teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkat atau hierarki, mulai yang paling rendah atau bersifat dasar sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan dari Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman dan keamanan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Yang keempat ada kebutuhan ego. Dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Dinamika motivasi manusia. Dinamika motivasi manusia dipandang dari motifnya, setiap gerak manusia itu selalu mengandung 3 aspek yang kedudukannya bertahap dan berurutan. Yang pertama ada motivating status.
Motivating ini timbul kekuatan dan terjadinya kesiapsediaan sebagai akibat terasanya kebutuhan jaringan hormonal dari dalam diri organisme atau tergantung pada stimulasi tertentu. Yang kedua ada motivating behavior. Motivating ini bergeraknya organisme ke arah tujuan tertentu sesuai dengan sifat kebutuhan yang hendak dipenuhi dan dipuaskan. Misalnya, haus mencari air untuk diminum. Dengan demikian, setiap perilaku manusia bersikap instrumental atau sadar atau tak sadar. Yang ketiga ada satisfied conditions. Satisfied ini dengan dicapainya tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan yang terasa, maka keseimbangan dari dalam organisme pulih kembali dengan terpeliharanya homeostasis. Kondisi demikian dihayati sebagai rasa nikmat dan puas ataupun lega. Yang terakhir ada strategi meningkatkan motivasi belajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajaran dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Berikut ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang pertama ada bentuk. Di sini ada memberi angka, memberi hadiah dengan saingan atau kompetisi, pemberian ulangan, ujian, hukuman, hasrat untuk belajar, dan minat. Cara membangkitkan minat adalah yang pertama ada membangkitkan dengan adanya suatu kebutuhan. Yang kedua, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, menggunakan sebagai macam bentuk mengajar. Sekian pemaparan materi mengenai motivasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum guys.